Oke, selamat siang kembali di Fight Story. Nah, kali ini kita udah kedatangan salah satu pionir Brazilian Jiu-Jitsu di Indonesia. Prof. Dikaha. Halo. Halo Prof. Apa kabar Prof? Halo. Halo. Apa kabar Prof? Sehat ya Prof ya? Sehat. Siapa kabar? Jadi, aku sehat juga lah. Di rumah aja. Selama di rumah aja badan makin besar. Iya. Nggak apa-apa. Uang gimana? Kondisi keuangan? Uang syukurnya makin menipis. Oke Prof, jadi ini kita mau cerita-ceritakan, ngobrol-ngobrol. Mungkin ada teman-teman di sana yang belum kenal sama Prof Dedi atau yang udah kenal tapi pengen tahu. Iya. Ya Prof. Oke, Bang Foren, kira-kira ada yang mau ditanya nggak nih sama Prof Dedi? Ada banyak. Prof, jadi kemarin ini aku lihat Prof ngelatih Kopassus kan ya? Kok bisa ngelatih Kopassus, ceritain mana Prof? Oke, jadi awalnya waktu itu aku ada tempat latihan di daerah Kemang ya, namanya Bodytech waktu itu. Terus ya seperti biasa lah dari jam kelas seperti biasa, dan kebetulan waktu itu ada teman saya, dia bawa satu orang lah untuk ikut cobain trial. Kebetulan orang ini kebetulan dia dari Gultor waktu itu. Dia emang dari Satuan 81. Terus dia emang minat untuk belajar gitu jiu-jitsu. Waktu itu dia pengen cobain. Jadi emang pada saat itu teman aku bawa salah satu anggota dari Gultor untuk latihan BJJ gitu. Nah dari situ dia ikut latihan dan ternyata dia tuh ngerasain seneng, maksudnya enak. Ya dia seneng lah basically sama jiu-jitsu dia, karena dia begitu join kelas pertama dia langsung kena submission, kena choke segala macam. Jadi dan dia enjoy di situ latihan. Sampai akhirnya dia tuh pokoknya selama dia latihan ini, anggota ini selama 3 bulan ya, waktu itu dia latihan, dia tuh langsung dia ikut kompetisi waktu itu di Singapura dan menang juara 3 waktu itu. Anyway, basically dari situ kemudian sesudah 3 bulan dia latihan sampai 6 bulan lah waktu itu, dia tuh mulai istilahnya kayak ngenalin ke anggota-anggota Gultor lain-lain, karena kan Gultor sendiri kan anggotanya nggak banyak ya, cuman di bawah 100 lah orang-orangnya. Dan waktu itu dia kayak ada latihan ada latihan di campnya dia di Cijantung waktu itu. Terus dia mulai kayak istilahnya, oh ya dia cobain deh kalau anggota Gultor yang lain, kalau mau, maksudnya anggota Gultor yang lain diajakin grappling lah sama dia gitu, diajakin. Dan dari situ kebetulan pada saat dia grappling itu dia choke, dia submit semua anggota Gultor yang lain gitu ceritanya. Awalnya dari situ sampai akhirnya komandannya waktu itu, komandan Satuan 81 waktu itu ngelihat dan dia bilang, wah ini kayaknya bagus nih, bela diri apa nih gitu. Terus oh ini BJJ nih kata dia gitu. Anyway, terus akhirnya kalau kayak gitu saya pingin anggota yang lain juga belajar. Nah awalnya dari situ komandan dan saatnya undang saya untuk ketemu gitu. Dan ya akhirnya saya ditugasin waktu itu untuk melatih mungkin ada sekitar 6 atau 7 orang dari Satuan 81 supaya mereka bisa nanti sharing ke anggota-anggota yang lain. Nah, itu awalnya sih dari situ sih. Jadi saya ngelatih dari Satuan 81 dulu, terus sampai akhirnya grup 2 Kopassus yang di grup 2 Kopassus, komandannya juga waktu itu sempat dia lihat juga, dan ternyata dia tertarik untuk membawa BJJ ini ke grup 2
grup 2 Kopassus yang ada di Kandang Menjangan di Surakarta waktu itu. Jadi sekarang ya awal ceritanya ya dari situ. Dari awalnya dari Gultor dulu, Satuan 81, kemudian akhirnya saya juga udah ngelatih juga di grup 2 di Kandang Menjangan itu di Surakarta. Jadi mereka sekarang bukan hanya ngelatih, istilahnya bukan yang mereka benar-benar serius masukin BJJ ini ke dalam kurikulum mereka. Jadi semua anggota yang terutama grup 2 Batalion 21 semuanya harus bisa BJJ sekarang kayak gitu. Termasuk di Gultor juga. Gitu. Di sana jadi Prof, jadi di sana yang tapi apa? Memang Jiu-Jitsu memang itulah waktu pertama kali dibawa ke satuannya juga semua disambil itu ya, Prof ya? Iya. Poinnya itu sih sebenarnya mereka bilang, oh ya ternyata ini bagus banget, efektif. Jadi itu mereka ngelihat, wah ya ini harus komandannya kebetulan tertarik juga dan menurut komandan Dansatnya waktu itu, ya ini juga sangat penting juga sih ya buat ya anggota ya Kopassus gitu, mereka harus tahu juga ya istilahnya melumpuhkan lawan tanpa harus pukul-pukulan atau apa segala macam. Jadi bisa melakukan misalnya cekikan kayak gitu. Jadi lebih efektif lah untuk pertarungan di situasi yang real gitu. Ya artinya BJJ ini memang udah proven ya, terbukti ya. Betul sekali. Udah silakan saudara ngomong apa? Selain jadi Kopassus ini berarti termasuk baru ya latihan Brazilian Jiu-Jitsu ya, Prof ya? Sebelum Brazilian Jiu-Jitsu, apa sih bela diri mereka, Prof? Jadi sebenarnya bela diri mereka yang waktu itu yang saya tahu mereka tuh latihannya tuh banyak. Mereka sebenarnya latihannya udah mix ya, banyak ya. Cuman yang saya lihat yang benar-benar mereka banyak fokus untuk tanding atau segala macam itu adalah di Yongmudo ya waktu itu ya. Cuman kalau dari segi bela diri mereka belajarnya macam-macam sih. Ada mereka belajar Muay Thai juga, belajar boxing juga kayak gitu. Terus ya hampir semua jenis bela diri seperti taekwondo, judo kayak gitu mereka belajar. Dan mungkin yang di sini yang mereka bisa dapetin tentunya untuk Kopassus ini sendiri adalah mungkin lebih banyak ke submission-nya ya. Jadi belajar teknik-teknik kuncian kayak gitu, dan mereka adaptasinya tentunya akan lebih baik kalau mereka belajar BJJ kayak gitu. Oh. Sana yang latih siapa sekarang, Prof? Masih ada? Ya kita kalau di Surakarta biasanya saat ini kan emang lagi off dulu. Cuman biasanya sih kalau nggak saya sama Ratno biasanya gitu. Ratno jadi kebetulan bantu saya untuk nanganin ngurusin ya yang untuk Kopassus gitu ya. Kopassus sama Satuan 81 ya kayak gitu. Oh, dosen terbang. Iya. Yeah. Atau lama-lama nanti Prof Dedi ditawarin masuk Kopassus juga nih. Goalnya adalah sebenarnya kita ada planning bikin kompetisi. Saya pingin mereka dari anggota Kopassus ini juga minat untuk compete gitu, BJJ turnamen. Jadi menurut saya ya tentunya baik ya, karena mereka juga biar bisa istilahnya praktekin lah bukan latihan aja, tapi mereka juga ikut kompetisi kan, tentunya jadi lebih baik lah buat menurut saya kayak gitu. Ya. Iya betul. Mental udah mental perang semua ya kan.